Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hegi Aliasara Putri dengan NIM 2015 1060 1045. Di sini saya berasal dari kelas manajemen agribisnis H. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari saya yang berjudul Analisis Manajemen Usaha Tani Komoditas Kopi di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Pendahuluan, kopi merupakan sebuah spesies tanaman yang berbentuk pohon dan termasuk dalam familia Rubiaceae dan Gembus coffea. Hingga saat ini, komoditas kopi merupakan salah satu komoditas subsektor perkebunan yang telah terbukti dapat meningkatkan devisa negara melalui kegiatan dagang hingga ekspor bahan baku kopi itu tersendiri. Salah satu contoh kopi yang banyak dibudidayakan yaitu kopi Robusta. Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti tertarik mengenai konsep manajemen usaha tani dan efisiensi pendapatan pada usaha tani yang ada pada perkebunan kopi Robusta di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Pembahasan di sini saya akan membahas gambaran usaha. Yang kedua, manajemen off-farm yang diterapkan pada usaha tani komoditas kopi Robusta di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Yang ketiga, efisiensi pendapatan pada usaha tani komoditas kopi Robusta, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Gambaran umum. Usaha tani komoditas kopi yang berada pada Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dimiliki oleh Pak Prayitno. Usaha tani ini berdiri pada tahun 1990 dengan tujuan dibuatnya sebagai penerapan dari kuliah beliau yang di latar belakangnya yaitu peluang yang besar dalam usaha tani kopi ini. Komoditas kopi yang banyak ditanam yaitu kopi Robusta dan Arabica, tetapi yang paling banyak ditanam yaitu kopi Robusta. Dalam usaha tani ini, beliau memperkerjakan tenaga kerja berjumlah 5 orang yang bergantian setiap harinya. Usaha tani ini termasuk skala kecil karena hanya beberapa hektar saja. Pada saat produksi, bahan baku yang paling penting yaitu pupuk. Dalam produksi ini menggunakan dua jenis pupuk yaitu organik dan anorganik. Pupuk organik yang diberikan dibuat sendiri dan hasil limbah tanaman kopi. Dalam sistem pemasaran, komunitas kopi ini memiliki beberapa jaringan dalam penjualan dan ada pula beberapa yang dijual dari kebun. Pemasaran hasil usaha tani tersebar di beberapa daerah, bahkan di luar Pulau Jawa. Strategi yang digunakan untuk pemasaran yaitu menyetabilkan hasil produk usaha tani dan meningkatkan kepercayaan konsumen atas produk dan rasa kopi. Selanjutnya, manajemen off-farm yang diterapkan pada usaha tani komoditas kopi Robusta di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Pertama, manajemen produk off-farm, yaitu perencanaan produk, yaitu perencanaan bahan baku, lokasi produk, perawatan panen, pasca panen, dan ketersediaan tenaga kerja. Yang kedua, pengorganisasian produksi, yaitu pengorganisasian bahan baku dari bagian tenaga kerja yang akan dilakukan dan dibagikan berdasarkan produksi usaha tani. Yang ketiga, pelaksanakan teknologi. Pelaksanakan teknologi dilakukan di awal, yaitu penyemprotan yang dilakukan secara manual, pada saat produksi, yaitu penyiraman air, pada tanaman menggunakan teknologi irigasi. Nah, keempat, koordinasi pengkoordinasian produksi terjadi antara Bapak Praitno dengan toko pertanian dan pemasok hasil usaha tani kopi Robusta. Nah, yang selanjutnya pengendalian produksi. Kendala yang dihadapi yaitu telatnya pupuk anorganik. Dengan itu cara pengendaliannya yaitu menggunakan pupuk organik yang terlebih dahulu yang dibuat sendiri oleh Bapak Prayitno. Selanjutnya, manajemen teknologi. Di sini terdapat perencanaan teknologi, yaitu dalam perencanaan menggunakan teknologi tradisional dan teknologi modern. Di sini teknologi tradisional yaitu seperti cangkul, aret, itu digunakan pemangkasan daun. Sedangkan teknologi modern yaitu irigasi pada tanaman kopi.
Yang kedua, pengorganisasian teknologi. Pengorganisasian teknologi dilakukan penggolongan terhadap teknologi yang akan digunakan pada saat kegiatan produksi usaha tani kopi Robusta saat berjalan. Yang ketiga, pelaksanakan produksi. Dalam melaksanakan penanaman dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu lubang penanaman dan waktu penanamannya. Mohon maaf, yaitu pelaksanakan teknologi yang dimaksud. Yang keempat, pengkoordinasian teknologi. Pengkoordinasian teknologi ini dilakukan dengan pengumpulan beberapa tenaga kerja untuk pembagian tugas dalam pemanfaatan teknologi. Yang terakhir yaitu pengendalian teknologi. Dalam pengendalian teknologi ini terdapat kendala yang dihadapi saat teknologi irigasi mengalami kerusakan, maka akan digantikan dengan penyiraman secara manual. Yang ketiga yaitu manajemen sumber daya manusia, perencanaan SDM. Perencanaan SDM yaitu membutuhkan sebanyak 5 orang dalam melakukan tenaga kerjanya. Terus yang kedua, pengorganisasian SDM dalam usaha tani kopi Robusta ini tidak memiliki struktur keorganisasian formal pada pelaksanaan usaha tani. Yang ketiga, pelaksanakan produksi. Nah, dalam melaksanakan produksi ini terdapat 5 tenaga kerja, itu akan datang setiap minggunya secara bergantian untuk mengecek kondisi tanaman dan mengelola pupuk organik yang dibuat sendiri. Yang keempat, pengkoordinasian SDM. Dalam pengordinasian Bapak Prayitno dengan tenaga kerja ini, yaitu tidak membedakan satu sama lainnya dan tidak ditentukan berapa lama, tetapi durasi penyelesaian tugas yang dilaksanakan. Yang terakhir, pengendalian SDM. Kendala yang dialami yaitu ketertarikan tenaga kerja dan pengendalian dengan melakukan sosialisasi sendiri untuk tenaga kerjanya. Yang terakhir, manajemen pemasaran. Dalam manajemen pemasaran ini terdapat perencanaan pemasaran, yaitu berlangsung secara langsung antara pembeli, pemasok, ataupun masyarakat. Pengorganisasian pemasaran, yaitu saluran pemasaran yang terjadi saluran pemasaran pendek antara Bapak Prayitno yang berperan sebagai produsen dan pihak biji kopi sebagai konsumen. Yang ketiga, pelaksanakan pemasaran. Dalam pelaksanakan saluran pemasaran tidak melibatkan banyak lembaga, hanya masyarakat dan pemasok yang sudah lama memasok kepada Bapak Prayitno. Yang keempat, pengkoordinasian pemasaran. Pengkoordinasian yang terjadi berupa kesepakatan produk yang akan dipasok oleh pemasok tersebut dan harga jual produk dari kopi Robusta. Pengendalian pemasaran. Dalam pengendalian pemasaran akan dilakukan pengendalian berupa pengemasan, pengecekan, membandingkan antara harga jual produk dalam pasarnya. Yang kedua pembahasan yaitu efisiensi pendapatan pada usaha tani komoditas kopi Robusta Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Nah, menurut Karyato tahun 2018 manajemen keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan seperti anggaran, perencanaan keuangan, kas, kredit, analisis investasi, serta usaha memperoleh dana. Pengeluaran biaya usaha tani komoditas kopi Robusta Bapak Prayitno dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, pertama yaitu penyusutan peralatan, yaitu jumlah 2 unit, umur ekonomis 2 tahun dengan biaya 300. Kedua, sewa lahan dengan jumlah 1 hektar, umur ekonomis 2 tahun, biaya 8 juta. Total biaya tetap yang dikeluarkan yaitu 8.300.000. Nah, selanjutnya yaitu bibit kopi Robusta dengan jumlah 8 kg dengan harga satuan 191.200 per kilogram dengan biaya 1.529.600.000. Yang kedua, pupuk diperlukan 40 liter, harga satuan 120.000 per liter dengan jumlah 4.800.000. Yang ketiga, upah tenaga kerja yang dimiliki 5 orang kerja akan dibayar 80.000 per orang dengan total biaya 400.000. Jumlah total biaya variabel berjumlah 6.729.600. Nah, biaya produksinya dikeluarkan Bapak Prayitno
Prayetno untuk usaha tani kopinya dalam satu kali produksi sebesar 15.029.600.000. Biaya produksi tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus total biaya total cost. Jadi biaya total yang dikeluarkan Bapak Prayetno sebesar TC sama dengan VC plus VC sama dengan 8.300.000 ditambah 6.729.600 dengan jumlah 5.029.600. Total penerimaan yang diperoleh Bapak Prayetno dapat dihitung dengan sebagai berikut. TR sama dengan P kali I sama dengan 22.000 kali 150 kg sama dengan 33 juta. Dengan adanya itu, total keuntungan Bapak Prayetno dengan bersih yaitu berjumlah TR sampai TC 30 juta men 15 juta 29.600 dengan jumlah 17 juta 970.400.000. Untuk mengukur efisiensi atau kelayakan suatu usaha dapat dilakukan membandingkan antara keuntungan dengan total biaya melalui R per C. Berikut adalah perhitungan kelayakan RC dari usaha kopi Robusta. R per C sama dengan TR per TC sama dengan 33 juta dibagi 15 juta 29.600 sama dengan 2,19. Nah, dari hasilnya itu perhitungan per R per C ration yang dilakukan didapatkan hasil senilai 2,19. Hasil ini didapatkan dari hasil pembagian antara total penerimaan dan total biaya yang dikeluarkan. Karena perhitungan kelayakan usaha kopi Robusta Bapak Prayetno dihasilkan nilai 2,19 di mana tersebut lebih dari 1, maka usaha tani dibilang menguntungkan dan layak dilanjutkan. Di sini yaitu dokumentasi waktu wawancara. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.